Hmm. Iya, iya, nggak apa-apa. Tadi papa Ya, nonaktifkan semua videonya. Mananya yang lain ini? Kok belum apa? Aktifkan videonya. Kok cuma ini aja? Yang lain mana? Aktifkan videonya nih. Mana berapa orang lagi? Beta Eka. Nih. Si Lute mana Lute? Mungkin lagi join, Pak. Belum ada masuk. Apa saya nggak bisa? Tadi udah bisa, kalian bilang. Nah. Kayak gini ya lama-lama ya udahlah. Kalian 3 aja lah, yang lain nggak usah lagi dibimbing. Biar aja lah. Kapan-kapan aja itu. Ya. Yang nggak masuk nggak usah lagi. Mei. Ini nggak usah, hapus saja, nggak usah lagi terima. Eka. Asri nggak ada kan? Itu saja udah. 3 aja. Kalian 3 aja ya. Udah nampak? Nampak? Nampak ini semua? Nampak, Pak. Oke. Ini satu-satu dulu ya. Mei. Kan udah saya bilang ini pembuatan halaman. Halaman ini dan juga sebenarnya kemarin di catatan juga udah saya bilang ini nggak usah. Belum ada kata pengantar ya yang lain ini. Kata pengantar ini belum ada. Ini daftar isi mulai dari I1, I2 gitu. I3, daftar lampiran I4 dan terusnya sampai lanjut. Nah, ini bab 1 baru mulai 1 ya. Ya, ini baru 1. Oke, kalian rapikan dulu ini ya, Mei. Baik, Pak. Batasan masalah. Identifikasi. Kok cuma identifikasimu kok cuma 2, berpikir kritis, siswa rendah. Siswa kurang paham dalam mengelola. Emang siswa yang kurang paham juga? Kapan siswa mengelola permasalahan? Kenapa siswa kurang paham mengelola? Di sini nggak ada apa sebenarnya kau ceritakan di sini. Kau baca apa sebenarnya yang urgent di sini? Bermasalah. Hal ini masih sering terkadang
Dipengaruhi ini kan disebabkan inilah sebabnya. Guru kurang profesional. Padahal sebenarnya kok enggak. Faktor eksternal. Mana ini faktor eksternal? Apa maksudnya ini? Harusnya kau ceritakan ini apa faktor eksternal ini. Kau bahas dulu ini, jangan asal buat ini langsung ke sini beberapa usaha. Ini mana bisa nyambung ini. Tengok ini. Ini aturannya udah lain paragrafnya ini. Ini kau satukan dengan ini kan bahaya. Beberapa usaha. Nggak boleh ini gabung ya, Mei? Dengan ini. Iya, Pak. Perhatikan. Kalimat yang sejenis lah masukkan. Apa sebenarnya faktor ini? Ini yang bisa kau lanjutkan. Menurut saya, faktor eksternal itu apa? Keluarga, faktor sekolah, dan faktor... Oh, ini. Rendahnya prestasi belajar, faktor... Ini kan prestasi belajar. Sementara yang kamu tentukan apa? Kemampuan berpikir kritis. Apa penyebabnya? Itu yang kamu ceritakan. Jangan yang lain-lain. Kadang itu yang membuat aku jadi aneh. Yang lain kalian ceritakan di sini. Tengok, mana lah mau dia sisi kayak gini. Latar belakang aja tak beres. Ya, nggak nyambung-nyambung kalimat kalian ini. Ini ya, perbaiki ini. Harus yang berkaitan dengan inilah. Oke lah kau ceritakan rendah hasil belajar, tapi rendah hasil belajar itu disebabkan oleh apa? Adakah harus kau kaitkan ke berpikir kritis? Nah, berpikir kritis itu disebabkan oleh apa rendahnya? Harus itu lagi makin panjang. Jadi nggak usah. Mending langsung sorot ke berpikir kritis ya. Tengok jurnal-jurnal di jurnal yang menyatakan kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah ya. Baik, Pak. Itu yang saya jelaskan kemarin di catatan itu. Pemahaman konsep, apa hubungannya kamu ke pemahaman konsep? Seandainya pemahaman konsep ini bisa kamu arahkan ke berpikir kritis, nggak apa-apa ini juga kau masukkan. Itu ya. Saya nggak salahkan ini, tapi nggak ada arahnya ke berpikir kritis kamu arahkan. Gitu loh arahkan. Terus penyebabnya apa rendah berpikir kritis? Gitu. Itu yang perlu kau ceritakan. Dan solusinya apa gitu loh. Enggaknya. Bacalah jurnal-jurnal. Ya. Ini di latar belakang aja nggak beres kayak gini. Ya. Ini lagi yang tadi itu kau gabung kan lebih parah lagi.
Kau tengok kalimat ini, nyambung nggak ini? Tengok dulu pendidikan sebagai faktor. Oke. Penjahitan. Apa ini Idris penjahitan? Hah? Neng? Ya, itu menurut si Idris dalam jurnal penjahitan, Pak. Penjahitan apa? Penjahitan apa? Penjahitan punya Pak Simon, Pak. Kayak gini cara membuat kutipannya. Aturannya Idris menyatakan bahwa di sini buka kurung ini spasi kamu bikin di sini tadi. Di sini spasikan. Misalnya kan. Kamu aturannya bikin seperti ini. Coba. Misalnya contoh. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini kamu bikin. Tadinya ini. Oh, salah. Ini aturannya gini ya. Idris menyatakan, Idris tahun berapa sih Idris dibikin si Panjaitan ini? Hah? Tahun 2018, Pak. Si Idris yang menyatakan, itu kan si Simon yang menyatakan. Simon Panjaitan, si Panjaitan. Si Idris tahun berapa katanya di situ kamu tengok. Dikatakannya. Tahun berapa si Idris menyatakan? Tahun 2000. Hah? Idris. Oke, nggak usah. Langsung aja. Idris menyatakan bahwa ini. Harusnya kau tambahin nih. Kamu atur. Idris menyatakan bahwa suatu konsep, bisa kan kamu tambahin suatu konsep pendidikan. Bahwa konsep pendidikan seumur hidup merumuskan suatu asasnya. Oke, langsung gini aja. Bukan seperti yang tadi itu kamu bikin seperti ini. Bukan seperti ini ya. Harusnya seperti ini. Masa mengutip pun saya harus ajarin klien kan? Kan ada panduan. Atau gini, bisa jadi seperti ini. Ini kan sebenarnya sambungannya kan? Ini kan jadi sambungannya. Ini sambungannya ini tadi kan? Sambungan dari Iya, si Pak. itu kan? Ini Iya, Pak. bisa aja kamu bikin. Karena kok ikan? Karena ini koma. Ini. Karena jadi kamu rubah. Jadi akhirnya gini. Nah. Ya. Jadi kamu rubah seperti ini. Aturannya seperti ini ya. Jadi seperti ini. Baik, Pak.
Harus belajar. Oke. Nah, yang lain perhatikan yang saya jelaskan itu ya. Jangan lagi punya klien yang seperti itu. Jadi apa lagi harus saya jelaskan. Kesalahan yang dari si Mei ini harus kalian perbaiki di tempat klien ya. Janganlah. Nggak nyambung semua kalimat meninggal di sini pendidikan oleh oke. Pendidikan sebagai faktor utama. Terus pendidikan di Indonesia masih bermasalah. Oke. Kalau memang mau beberapa usaha ini, enter. Tapi nggak boleh cuma satu kalimat. Tambah lagi kalimat lain gabungannya ini. Salah satu bidang pendidikan. Ya inilah. Ceritamu ngawur semuanya. Tengok, ngawur semua ceritamu. Semua ceritamu ngawur. Ya kan? Ngawur. Enggak sistematis gitu, enggak ada hubungannya. Kau baca dulu pahami apakah udah berkesinambungan enggak. Aturannya kan kamu ceritakan juga kalau enggak yang mana menurutmu masalah di sini. Oke. Aturannya kan ini bisa kamu ringkaskan bahwa kemampuan berpikir kritis itu masih rendah kan? Ini dari sini. Oke, ini udah ada. Nah, itu kau ceritakan di identifikasi masalah. Rendah. Penyebabnya apa? Oke. Udah pas. Ada. Penyebabnya apa? Di sini belum ada penyebabnya kan? Ini kemampuan matematis. Nggak nyambung kan? Nggak mungkin karena nggak kritis dia jadi rendah. Terbalik ini. Siapa yang bilang ini? Betul yang bilang ini tahun 2000 apa? Ada katanya seperti ini. Sukisno di dalam Hutauruk. Ada ini, betul? Ada, Pak. Bisa kamu tunjukkan? Bisa kamu tunjukkan ini? Bisa, Pak. Ada, kau kirimkan lah. Ini pun dalam ini jangan ada lagi ya. Seperti yang tadi bikin ya. Baik, Pak. Menurut bahwa salah satu penyebab terbalik ini kemampuan matematis yang rendah, maka berpikir kritisnya kurang. Nggak mungkin. Kalaupun nggak kritis orang belum tentu matematisnya rendah. Kurang kritis mengenal konsep.
Oke lah, Anda itu benar. Jadi di sini nggak ada klaim buat penyebab rendahnya berpikir kritis, nggak ada kamu bikin, Mei. Harus kamu cari lagi apa penyebabnya. Ya, oke lah itu andai ada, oke. Tapi nggak nyambung penyebabnya. Penyebabnya apa? Sebenarnya itu nggak perlu ada, karena nggak nyambung. Ya. Nah, ini balik lagi tujuan pendidikan adalah menciptakan. Untuk apa ini lagi balik ke sini, Ibu? Dari atas menceritakan tujuannya, bapaknya, balik lagi udah diceritakan berpikir kritis, balik lagi tujuannya. Kan janganlah kayak gitu-gitu. Satukan dulu. Jangan ada di atas, ada di bawah. Ya, itu sebenarnya membuat saya belum mengakses apa klien ini. Apa putar-putar gitu, enggak asal sembarangan, asal copy paste aja, asal letak aja, nggak dibaca, kira-kira nyambung nggak gitu loh. Bukan persoalan banyaknya yang kalian ceritakan, tapi nyambung nggak, berkesinambungan nggak. Sama seperti gini loh Bapak dan Ibu. Kalau ada siswa kalian bercerita atau teman kalian bercerita, udah diceritakan tadi di atas, cerita lanjut, balik lagi itu ceritanya, kan kalian bilang bosan, bolak-balik itu aja kan gitu. Tadi udah kok balik lagi. Ya. Seperti itu. Apa penyebabnya rendah berpikir kritis itu? Ya, harus diceritakan ya. Nah, sekarang siapa? Oh, ini dulu selesaikan aja semuanya ya. Rumusan masalah. Apakah ada pengaruh model pembicaraan tujuannya? Tujuannya bukan untuk mengetahui ada tidaknya, tapi seberapa besar pengaruh. Itu yang mau kalian lihat ya. Mei, itu yang kamu bikin rumusan masalah. Kalau masalah atau ada tidaknya, untuk apa? Rumusan masalah. Sebenarnya kalau menurut saya lebih bagus pertanyaan Anda itu adalah bagaimana pengaruhnya? Baikkah, burukkah? Nah, kalau masalah apakah ada ya pasti ada gitu loh. Kalau menurut saya. Nanti kalau ditanya penguji, kenapa Anda bilang bagaimana? Karena saya ingin melihat sifatnya. Karena saya mau melihat mengevaluasi itu dari nilainya. Ya kan? Dari penilaian, bukan dari pengukuran. Mengambil kesimpulan karena saya mau mengambil kesimpulan dari penilaian, bukan dari pengukuran. Karena pengukurannya akan diolah lagi untuk dicari nilainya, kan gitu. Masih ingat evaluasi? Evaluasi adanya pengukuran.
Dari pengukuran baru dinilai. Ya. Gitu. Bagaimana, pertanyaanmu adalah bagaimana pengaruhnya, ya? Karena Anda mau melihat bagaimana pengaruh itu supaya buat catatan Mei. Jangan hanya kau dengar-dengar. Iya Pak, ini lagi saya buat Pak. Bagaimana pengaruh? Sehingga bagaimana pengaruhnya itu nanti kita mau melihat, ya. Jadi analisisnya terserah kalian mau kayak mana. Pak, saya mau regresi linear sederhana. Oke, boleh. Pak, saya mau pakai uji T. Boleh. Untuk melihat ada tidaknya pengaruh. Boleh. Pakai uji T. Ya kan? Terus lihat anapanya. Dari anapa lihat ada tidak pengaruh. Baru habis itu nanti pakai apa? Apa namanya? Uji T-nya kan untuk melihat signifikan pengaruhnya. ANAVA untuk melihat ada pengaruh. Uji T-nya untuk melihat signifikan atau enggak. Iya kan? Pengaruhnya. Terus untuk melihat seberapa besar pengaruhnya, Anda pakai apa? Pakai apa? UJT, Pak. Memakai UJT, Pak. Koefisien apa? Apa kalian buat? Enggak ingat kalian? Halo? Determinasi. Pakai apa kamu, Mei? Memakai UJT, Pak. Hah? Memakai UJT, Pak. Ya uji T. Untuk melihat besarnya. Enggak kau lanjut di sini. Uji untuk apa? Itu kan kalau data yang tidak normal. Nah, Tidak normal, ya, Pak. untuk melihat seberapa besar apanya? Jangan berhenti di uji T. Sama seperti regresi linear sederhana itu kan dia nggak stop di uji regresi linear itu. Ada lagi lanjutnya makanya sampai 7 itu kan? Ya enggak? Sampai 9, Pak. Koefisien iya kan? Determinan. Untuk melihat besarnya. Kan ada 2 itu. Jangan berhenti di situ, Ibu. Kalau berhenti di situ, untuk apa? Karena kita mau melihat bagaimana pengaruhnya. Ya. Kalau berhenti di situ, ada tidaknya untuk apa kalau hanya melihat ada atau tidak pengaruhnya. Anak kecil juga tahu. Ya. Anak kecil aja tahu.
Nah, ini juga sama. Uji hipotesis. Uji T. Kalau hanya uji T ya deh. Kalian kemarin apa penelitian matematis? Penelitian matematika pakai buku apa? Penelitian sama siapa? Pak Efron, Pak. Bukunya buku apa? Sujana, Pak. Ucana, nggak ada dilanjut di situ. Untuk melihat besar pengaruh. Hmm? Pakai apa? Nggak ada dikasih tahu. Di Sujana itu. Masa itu pun harus kujelaskan lagi? Nah, ini dilanjut mulai dari sini koefisien korelasi sama koefisien determinasi. Harus dilanjut, nggak boleh sampai uji T. Ya, lanjut ke sini. Koefisien korelasi untuk melihat besar pengaruhnya Bapak dan Ibu. Sama di sini. Apa uji keberartian ini? Untuk apa ini? Uji keberartian koefisien korelasi. Ininya sampai sini presentasi aja. Karena kita mau melihat, karena pertanyaan kita nanti, pertanyaan klien ini, ya. Oke, kalau ini nggak apa-apa lah, ini boleh lah ini. Pakai ini pun nggak apa-apa. Atau kalau misalnya siapa ini namanya? Ini punya siapa tadi? Si Eka. Eka kalau mau uji T, seperti kawan-kawanmu juga nggak apa-apa. Untuk melihat pengaruhnya. Ya kan? Tapi lanjut ke sini ya. Ke sini. Dari uji T, lihat anapanya. Dari anapa, langsung ke sini. Koefisien determinasi. Tetap lihat pakai, tetap analisis anavanya ya. Halo Mei sama Juleta nanti. Karena Ya, kita Pak. anava itu untuk melihat apakah dia ada pengaruh atau tidak, iya kan? Untuk melihat apakah ada hubungannya, ada pengaruhnya. Sementara uji T hanya melihat apakah dia signifikan, iya kan? Lihat dulu apa baru uji T ya. Dari uji T langsung ke koefisien korelasi. Ya, langsung ke koefisien korelasi. Untuk melihat pengaruhnya bagaimana? Besar enggak? Produk momennya berapa? Berapa besar dia produk momennya? Seberapa besar keeratannya, hubungannya? Kan itunya itu. Nah, baru di sini lanjut terakhir koefisien determinasi untuk persentasenya kira-kira berapa persen kedekatannya itu. Pengaruhnya itu. Ya, itu dia ya. Jadi
Jadi rapikan lagi ya. Tolong latar belakangnya itu janganlah ngawur. Istilahnya maju mundur. Terus analisisnya juga diperbaiki ya. Kalau mau pakai uji T juga nggak apa-apa, pakai regresi linear sederhana juga nggak apa-apa. Saya nggak larang. Karena sah-sah saja untuk tingkat S1, ya kan? Kalau kalian tadi S2, pasti saya bilang pakai ANACOVA. Pakai ANACOVA. Atau MANOVA. Nggak ANAVA lagi. Nah, ini tadi sih. Nah, ini. Bagaimana pengaruh? Kalau udah ada bagaimana pengaruh, nggak usah lagi seberapa besar dibandingkan. Jangan pakai banding-banding. Kamu nggak membandingkan di sini ya. Kamu mau pakai 2 kelas ini. Berarti kan kalau Pakai 2 kelas, Pak. Hah? Apa? Iya, Pak, pakai 2 kelas, kelas eksperimen sama kelas kontrol, Pak. Nggak apa-apa. Boleh. Kalau pakai 2 kelas nggak apa-apa. Melihat pengaruhnya pakai 2 kelas. Berarti dibandingkan. Berarti nanti si Mei, kalau pakai uji T, nggak boleh 1 kelas ya. Ya, Pak. Pakai 2 kelas juga. Karena melihat pengaruhnya dari perbandingan kan. Signifikan atau tidak? Iya, Pak. Tapi kalau CK, boleh 1 kelas karena dia regresi linear sederhana. Tapi dia harus observasi. Ya. Nah, persoalannya si Mei sama si Julieta, kalau bagi saya, sebelum data dianalisis, harus dianalisis dulu observasi. Jadi nanti kedua kelas harus diobservasi ya. Nanti kedua kelas harus diobservasi. Apa yang diobservasi? Bagaimana kesiapan guru dalam menggunakan model. Ya kan? Terus nanti akan saya kasih apanya? Unsur-unsur yang akan kalian observasi ya. Jadi nanti harus ada observernya ya. Tapi perbaiki dulu ini. Jadi kalian itu data kalian ini nggak boleh dianalisis dulu sebelum dilihat apakah proses pembelajaran sudah sesuai atau tidak. Kalau belum sesuai, data yang kalian peroleh itu jangan dulu langsung kasih ujian, jangan dulu kasih tes. Harus betul-betul dulu. Ya. Ada yang mau ditanya? Hah? Ada yang mau ditanya? Si Julieta tadi, satu aja yang di atas itu aja rumusan masalahmu ya. Gak usah Iya, Pak. tambah-tambahin. 2, 1 aja.